Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopi, alhamdulillah kita bertemu dalam acara Ngopi Ngobrol bareng MPI. Kali ini kita berada di satu tempat, di satu amal usaha Muhammadiyah sangat besar mungkin di Jawa Barat, yaitu Universitas Muhammadiyah Bandung. Sudah berdiri lebih dari 5 tahun dan perkembangannya sangat pesat. Sekarang memiliki gedung 14 lantai di Gede Bage di Bandung. Tapi sebelum kita mulai acara ngopi kali ini, kita simak dulu pesan dari Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga Jawa Barat, anak-anak muda Jawa Barat, masa depan harus kita raih dengan gemilang. Salah satunya adalah memiliki pendidikan yang baik dan berkualitas. Nah, sudah hadir pendidikan yang luar biasa berkualitas dari Universitas Muhammadiyah Bandung, ada di Soekarno-Hatta. Silahkan daftar, gedungnya juga bagus, kemudian kurikulumnya juga sangat responsif dan saya sangat rekomendasi bergabung di Universitas Muhammadiyah Bandung. Apalagi banyak kemudahan, salah satunya ada potongan biaya kuliah sampai 50%. Ditunggu di Universitas Muhammadiyah Bandung. Pesan yang sangat berkesan dan bagi saya pesan itu menunjukkan keberpihakan Pak Gubernur Ridwan Kamil kepada Muhammadiyah. Beliau pun salah seorang dari anggota Badan Pembina Harian dari Universitas Muhammadiyah Bandung bersama Pak Sandiaga Uno dan tokoh-tokoh Muhammadiyah Jawa Barat lainnya. Nah, untuk ngopi kali ini kita saat ini telah hadir Pak Agung Tirtawibawa. Pak Agung ini kepala bagian promosi dan PMB penerimaan mahasiswa baru. Kita akan mengenal lebih jauh tentang Universitas Muhammadiyah Bandung, juga akan lebih banyak berbincang mengenai cara untuk kuliah di UM Bandung ini. Gimana perkembangannya di UM Bandung? Ya, memang ketika tahun pertama pandemi sebetulnya kita memang sudah promosi itu berbasis digital juga. Jadi memang ada peningkatan di yang tahun yang lalu itu dari tahun sebelumnya. Tahun yang lalu kan 2020, sebelumnya dari 2019 kenaikannya cukup signifikan. Oh, malah nambah. Tahun kemarin itu nambah, jadi bisa sampai 2000-an lebih, berarti lumayan lah, signifikan sekali. Yeah. Di tengah mungkin yang ada juga beberapa kampus yang pada saat kemarin turun. Satu keuntungan. Tapi memang hari ini di tantangan yang kedua ini ternyata memang kita di posisi Bandung yang sebetulnya ada kebijakan PPKM itu yang sedikit menghambat. Terutama dari pendaftar yang di luar kota, walaupun online, tapi ketakutannya bagaimana untuk daftar ulang dan lain sebagainya, ketakutannya itu berdampak juga. Dan memang hari ini sebetulnya belum bisa mencapai yang seperti tahun yang lalu, karena memang tadi ketika bicara pandemi juga, kemudian kuliahnya SMA-nya juga online, itu banyak yang bahasa yang sering disebutkan itu adalah gap year. Apa jadi, itu? Kuliah tahun depan gitu, menunda untuk kuliah tahun depan. Jadi banyak yang sudah daftar kuliah di sebelum ada fenomena KKN lah ya, kebijakan KKN itu pada daftar, kemudian setelah udah daftar itu memutuskan tidak melanjutkan gitu. Kurang lebih itu udah ada 100-an. Sayang sebetulnya, kan artinya begini, ada satu yang tidak bisa kembali, salah satunya yaitu waktu. Betul. Waktu itu nggak bisa diulang. Gitu. Nah, memang kan alasannya memang karena ingin mencoba lagi ke negeri, jadi untuk ke swasta gap year dulu, jadi mencoba dulu di ini. Tapi memang yang gap year di tahun yang lalu, hari ini memang banyak yang kuliah, karena dia sudah merasakan 1 tahun juga cukup jenuh gitu. Nyari kerja susah. Iya kan, kalau pandemi nyari kerja susah, di rumah terus sepanjang tahun kan jadi malah bosan. Kalau dipakai kuliah malah bermanfaat. Soalnya kalau prodi di UMB apa aja itu kan? Di prodi di UMB itu ada di UMB itu ada 18 prodi dari 4 fakultas itu. Kalau yang dari sains itu ada teknik elektro, ada teknik industri, terus ada bioteknologi, informatika, ada farmasi, juga agribisnis.
Kalau di Fakultas Sosial dan Humaniora itu ada ilmu komunikasi, kemudian ada administrasi publik, ada psikologi, ada juga Kria Tekstil and Fashion. Kria Tekstil dan Fashion. Nah, itu kayaknya jarang ya jurusan prodi itu jarang. Nah, memang kekhususan ke fashionnya juga itu jarang ya. Makanya itu juga salah satu keunikan yang bisa kita jadikan keunggulan juga. Dan memang yang masuk ke situnya juga rata-rata dia yang punya fashion di dunia kria, kemudian dunia fashionnya juga gitu busana. Kemudian memang dosen di kita juga ada yang dari itu pemilik Batik Komar Bandung itu. Jadi memang praktek bisa langsung di lokasinya, dan juga memang keunggulan juga salah satunya terkait batik itu di program studi itu. Terus ada yang lain? Nah, kalau yang di ekonomi bisnis itu manajemen dan akuntansi. Kemudian kalau di Fakultas Agama Islam itu ada PAI, Pendidikan Agama Islam, kemudian Pendidikan Islam Anak Usia Dini, PAUD atau PAUD Islamnya gitu. Terus ada ekonomi syariah, ada komunikasi penyiaran Islam, dan ada hukum keluarga Islam. Nah, itu jadi totalnya ada 18 prodi. Dari 18 prodi itu memang ada beberapa yang peminatnya tinggi gitu. Biasanya di kampus-kampus lain juga sama. Kayak farmasi gitu. Udah tutup. Farmasi udah penuh kuotanya. Kemudian psikologi juga sama. Kemudian ilmu komunikasi juga hampir penuh gitu ya. Hampir penuh, dan bulan yang lalu mungkin beberapa bulan yang lalu sampai hari ini belum selesai. Malah sampai Desember katanya. Sampai Desember. Ini level 3. Nurunin level 1 juga itu yang luar biasa. Belum ada kepastian kapan masuk offline. Nah, kalau kepastian itu kita mengikuti kebijakan dari pemerintah. Gitu. Kalau memang sudah ada kebijakannya, mungkin kita juga akan melakukan itu. Dan itu bertahap. Mudah-mudahan kalau sekolah-sekolah udah mulai pada tetap buka. Anak sekolah sekarang udah masuk sebagian. Sudah itu biasanya nanti lama-kelamaan mahasiswa ya. Karena kuliah. Vaksin juga kan sekarang udah banyak ya. Oh ya, di UWB juga. Di kita juga kemarin udah vaksin ya. Udah kurang lebih ada 3.000 yang divaksin, peserta vaksin yang di sini 3.000-an lebih. Nanti ada syarat harus sudah divaksin kalau mahasiswa baru. Tentunya itu juga bagian dari program pemerintah yang karena semua orang harus vaksin sekarang. Gitu. Sobat Ngopi sekalian, kalau ingin tahu kampus seperti apa kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, nanti mungkin akan ditayangkan videonya ya, video gedung-gedungnya, tempat kuliahnya, supaya lebih tahu tentang kondisi real kampus UM Bandung ini. Jadi kalau misalnya gimana sih kampus Universitas Muhammadiyah Bandung itu, tempat belajarnya, kemudian kelasnya seperti apa, nggak usah dulu ke Bandung. Kalau memang nggak bisa ke Bandung, nanti kita tampilkan gedung-gedungnya ya, Pak Agung ya. Nah, Pak Agung, kalau di keunggulan UM Bandung dengan kampus lain, Bandung kan banyak kampusnya. Ya memang Bandung kalau di grup sepak bola itu zona neraka gitu. Ya memang ini Muhammadiyah luar biasa berani memacamkan tiang. Jadi di Piala Dunia ini grup neraka. Grup neraka. Karena di Bandung kampus negeri besar ada di Bandung. Negeri besar ada di Bandung, swasta besar juga banyak yang akreditasinya bagus-bagus ada di Bandung. Nah, ini keunggulan kita ya, tentunya kita hari ini hadir dengan wajah yang atau tampilan gedung yang bisa kita banggakan ya. Dengan 14 lantai ini, kemudian juga fasilitasnya full AC. Jadi premium sih udah. Kalau kursi mohon maaf nggak pakai citas-citas yang biasa ya. Atau yang itu, tapi sudah pakai yang semi jadi enak lah, nyaman buat kuliah, buat belajar, kuliahnya juga belajar, nongkrong juga. Kalau board itu nggak pakai kapur atau nggak pakai udah pakai glass board gitu. Kemudian fasilitas digital fokus gitu ya, wifi sudah ini. Dan juga kita juga ada fasilitas yang sedang disiapkan itu
tempat nongkrong yang nyaman. Itu nomor satu. Tapi nongkrongnya nongkrong ngopi gitu kan. Iya, ngopi. Tempat ngopi itu wajib. Iya. Karena itu juga bagian dari kebutuhan. Iya. Gitu. Kebutuhan. Jadi ada cost space untuk mahasiswa ya kayak di luar negeri ada kayak tribun itu. Di depan kita sedang siapkan. Dan memang itu untuk menunjang gaya perkuliahan hari ini, gitu, gaya kebutuhan perkuliahan hari ini. Tapi juga ada yang bertanya juga, saya sering megang admin itu ya, lihat buka-buka admin. Saya NU, saya Persis, bisa nggak kuliah di Muhammadiyah? Itu gimana itu? Bisa nggak? Itu tentunya bisa. Atau gitu. malah saya bukan NU, bukan Persis, bukan Muhammadiyah. Bahkan ada yang sampai harus ditelepon ini menjelaskan saya nggak jadi kuliah di Muhammadiyah. Karena saya takut jadi Muhammadiyah gitu. karena saya NU takut nggak lulus, takut nggak susah lulus dan sebagainya. Padahal itu bukan kan kalau UM Bandung ini adalah amal usahanya. Jadi semuanya itu termasuk yang non Muslim juga sekarang ada. Oh di sini ada non Muslim. Nah tahun ini juga sudah ada 2 orang yang non Muslim. Dia ikut kuliah di sini gitu, memutuskan walaupun nanti mungkin pembelajaran Islaminya mungkin nanti ada sistem khusus untuk itu. Dan itu artinya kita sudah menjawab kebutuhan masyarakat terkait. Iya, Muhammadiyah kan terkenal dengan toleransinya. Betul. Dari semenjak berdirinya di awal abad 20 kan Ahmad Dahlan itu terkenal bergaul dengan siapa saja, bukan hanya dengan sesama Muslim, tapi dengan non Muslim pun terbiasa Ahmad Dahlan. Jadi kalau ada anggapan Muhammadiyah takut kuliah di Muhammadiyah jadi Muhammadiyah, takut kuliah di Muhammadiyah jadi ya semacam tidak intoleran dan lain-lain, itu sama sekali tidak masuk akal, karena Muhammadiyah sendiri kan dari awal juga sangat organisasi yang sangat toleran. Pandemi ini banyak orang tua yang kesulitan, terutama masalah ekonomi. Gimana Kang sikapi ini? Respon kita memang dari awal memberikan potongan SPP 50%. SPP 50%? Ya SPP karena kita ada BPP. 50% cut off. Jadi SPP itu kita kasih 50% sebagai bentuk respon terhadap pandemi. Iya, kepedulian. Dan ternyata itu juga belum cukup. Karena memang mungkin sulit juga ya, agak ada yang sulit. Tapi kalau orang tuanya yang sudah mempersiapkan save dari awal, save money-nya dari awal, itu memang tidak jadi masalah gitu ya. Karena kita akan ada beban SPP, kemudian ada beban BPP biaya pengembangan pendidikan yang 1 kali atau bisa dicicil itu selama itu. Dan Tadi dulu SPP itu kan yang tiap semester itu kan? Ya, tiap semester. Itu dipotong 50%. 50%. Oh, bukan yang pertama. Bukan. Yang sekali itu juga harus sekali dibayar, tapi karena kebijakan kondisinya itu bisa dicicil selama 8 semester. Oh, jadi dicicilkan langsung flat, jadi kayak UKT gitu kan. Jadi dimasukkan ke SPP. Digabungkan jadi per semester 8 semester. Ringan sebetulnya kalau dicicil itunya ya ringan, tapi memang kondisi hari ini kita tidak bisa menganggap ringan juga. Iya. Karena yang berniaga berhubungan dengan pendidikan, yang sekolah, yang jualan, yang kantin, yang biasa konveksi ke sekolah itu pasti kan kena dampak. Memang luas dampak. Restoran, makanan, warteg dan lain sebagainya mungkin itu akan terkena dampak. Yang jualan, apalagi PPKM sekarang itu hampir semua terkena dampak gitu. Nah makanya kita juga kemarin 1 bulan merespon kebijakan PPKM yang berkelanjutan dengan adanya respon dari calon mahasiswa kita yang banyak mundur, persoalan ekonomi. Kita juga ada kebijakan rektor kita memberikan kebijakan potongan 30% untuk yang biaya tadi itu sekali itu. Yang BPP itu 30%, dengan catatan dia memang bagi keluarga kader kan. Nah bagi warga kader Muhammadiyah ada potongan 30%, itu cukup lumayan, dan akhirnya memang ada kurang lebih 60 sampai 100 orang yang mendaftar lewat jalur itu. Itu. Apalagi nah, beasiswanya? Yang paling terdampak sekali itu adalah
para guru juga, guru-guru honorer yang Ya itu. dan terutama guru PAUD. Ya ada. Guru PAUD Jarang RAS yang- itu ya TK. Karena kan ada bahasa gini, gajinya 1,5 juta. Sabar, jujur, tawakal dan terengah-engah. 1 juta Setengah. sabar, jujur, tawakal dan terengah-engah. dan terengah-engah. 1 juta setengah. Ya. Ada oke, ada oke nu 1,1 juta. Nah, itu Sabar, jujur, tawakal, bari kukulutus. 1.100.000 sabar, jujur, tawakal, Bari kukulutus. 100 bari kukulutusnya. Nah, Ya itu. ulah. Ya, karena memang Iya, honornya emang. itu. Dan memang yang PAUD itu kan peminatnya sangat menurun sekali. Betul. Bahkan kalau misalnya online mah diajar kena ke orang tua buat apa gitu. Iya, jadi orang Sehingga tuanya berdampak sekolah. kepada para guru-guru yang ingin melanjutkan studi S1-nya karena kan di PAUD itu harus S1. Maka merespon itu kita dengan SPP 50%, BPP 50%. BPP-nya 50%. Dapat voucher lagi 375.000 tiap semester. Apa itu voucher apa? Potongan lagi. Potongan Nah SPP-nya. dulu SPP-nya dipotong 50%. Dipotong Dapat deh lagi 375.000. gitu. Kayak lamun be aku mah. Sengaja Yang penting apa Kuliah gitu. Kuliah lah gitu karena kebutuhan juga. Jadi Menjadikan. bagi sobat ngobrol bareng MPI yang ingin kuliah di PAUD ya, Pak? Prodi PAUD. Pokoknya yang penting dan akhirnya ternyata dari itu pada banyak permintaan dari luar Jurusan itu. di luar jurusan PAUD itu. Jadi PAI juga saya guru madrasah pengen kuliah gimana pengen ke PAI. Oh ya silakan saja dengan program yang itu guru sekolah namanya program beasiswa guru sekolah. Program beasiswa guru sekolah. Sobat ngopi. Jadi bagi mahasiswa yang jurusan PAI, PAUD, atau misalnya yang ngajar ekonomi syariah. ekonomi syariah, guru aja ya. Ya, Yang penting asal guru gitu. dia mendapat rekomendasi dari kepala sekolah itu bisa dapat ini. Jadi kalau Anda guru ingin kuliah S1 dapat potongan SPP-nya 50% setiap semester. Ditambah potongan lagi 375.000 setiap semesternya. Ditambah BPH-nya BPP-nya 50%. Ah, Itu khusus guru ya. tapi memang terbatas untuk 100. Ah, jadi hanya 100 guru. Masih ada kuotanya? Masih ada. Ya, berlomba-lomba saja. Apalagi ada beasiswa lagi. Gitu. Dan ternyata respon yang lain ya itu satu. Ternyata yang ingin kuliah itu bukan itu aja. Ternyata aparatur negara juga yang belum S1 itu pengen kuliah. Maka kita berikan beasiswa. Ternyata tidak masuk biayanya. Karena gaji honorer itu di kisaran 1.200.000 sampai 1.500.000. Ya emang. Ada yang gitu ya. Dan ternyata respon kita adalah memberikan beasiswa yang polanya sama dengan beasiswa guru sekolah Untuk aparatur negara. tapi yang dia kerja di desa, di instansi pemerintah, dia ingin kuliah di UM Bandung di kelas khusus aparatur negara itu bisa masuk ke administrasi publik. Gitu. Beasiswa yang tadi. Dan ada lagi sebetulnya apa lagi? Kita kan menjawab respon dari netizen lah. Ini banyak lagi pesan gitu tentang kapan dibuka ada beasiswa hafid nggak, kan di UMY mungkin ada di kampus-kampus Muhammadiyah pasti ada hafid itu biar dan kita juga baru merespon minggu ini udah launching kita ada beasiswa hafid Quran. Nah, Hafiz Quran itu adalah beasiswa yang bagi para penghafal Quran. Jadi bentuk komitmen dan apresiasi UM Bandung, Rektor dan Sivitas UM Bandung terhadap para penghafal Quran. Itu potongannya luar biasa itu. Tapi memang tidak kalau 30 juz ya sudah cuman daftar pendaftaran dan orientasi juz alma mater saja. Nah, gitu. Itu gratis. Kalau 30 juz 30 juz. SPP dan BPP-nya free. Selama 8 semester. Sampai lulus berarti itu. 8 semester. Nah, tapi kalau yang 15 juz sampai 25 juz
itu potongannya 80% dari total. Jadi paling per semester hanya bayar 1 juta per semester. 1 jutaan tergantung prodi. Iya. Ada yang 800.000 juga ada kalau yang karena potongan itu. Kalau yang 10 sampai 15 juz itu potongannya 70%. Jadi kurang lebih 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi bukan bayar 70%, potongannya 70%. Semua potongan. Apresiasi ya Indonesia untuk Quran. KIP. Nah, KIP itu memang sudah selesai. Kemarin udah ada. Cuman memang KIP ini kita ada KIP yang dari pemerintah dan juga ada yang KIP dari aspirasi dewan. Jadi memang sekarang banyaknya di dewan. Ya. Itu yang memberikan ininya. Kalau mau daftar gimana Pak Agung? Ini kan kalau kesini mungkin dari luar kota ya sulit. Dan memang kita sangat memudahkan sekali untuk daftar. Daftarnya cukup di website kita di pmb.umbandung.ac.id. Nanti ditulis ya. Ini ada Nah, terus daftar di situ nanti kita langsung respon, kita akan telepon untuk membantu kalau nggak direct agak kesulitan. Misalnya ada yang dari lembur, susah ini gimana, email juga nggak tahu gitu kan. Nah seperti itu. Dibantu gitu. Itu. Baik, itu saja Pak Agung. Ngopi kali ini luar biasa. Ada insight atau masukan pencerahan yang membanggakan dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Sobat Ngopi, kalau masih penasaran bagaimana cara kuliah atau mendaftar di Universitas Muhammadiyah Bandung, nanti ada cara-caranya di bawah, nanti ditulis. Silahkan kontak nomor tersebut supaya lebih cepat cara-cara daftar dan lain-lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.